Sekarang kita membahas sedikit kenapa kok EFL atau efek fotolistrik itu dapat dikatakan sebagai bukti bahwa cahaya dapat dipandang sebagai partikel. Untuk mudahnya, bayangkan dulu partikel yang asli misalnya seperti kerikil. Ya, ada kerikil, misalnya kerikil. Kalau kerikil ini itu saya lempar untuk menghantam suatu tembok, ini tembok misalnya, maka terjadi tumbukan kerikil dengan tembok ya. Maka kalau energinya cukup kuat atau hantamannya cukup besar, maka akan ada bagian tembok yang terkelupas atau apa ya, ada yang terlempar keluar material dari tembok itu. Bisa bayangkan ya. Tapi kalau misal energinya nggak terlalu besar, menghantamnya ini juga belum tentu ada yang terlepas. Paling-paling kerikilnya hanya memantul saja. Kenapa? Karena di tembok sendiri itu antar bagiannya juga saling berikatan kan. Dia kan ada semen yang mengikat satu bagian dengan bagian yang lain. Tapi kalau cukup kuat dan apa namanya cukup kuat tumbukannya itu, maka akan ada bagian tembok yang terkelupas keluar. Oke, sekarang kita masuk ke kasus efek fotolistrik lagi. Sebelum ke sana, kenapa kok ada arus listrik? Kejadiannya gimana? Kejadiannya adalah karena ada elektron yang mengalir. Ya toh? Elektron mengalir itu berarti ada arus listrik. Kalau elektron mengalir ke arah sana, elektron, ya, maka itu berarti ada arus listrik ke arah yang berlawanan sana. Karena arus listrik itu adalah dipandang sebagai aliran proton, aliran muatan positif. Tapi sebenarnya yang mengalir itu elektron, bukan proton. Tapi dianggap yang mengalir itu proton, sehingga dianggap berlawanan. Ya, kalau elektronnya mengalir ke kanan, berarti proton mengalir ke kiri. Gitu, kira-kira gitu. Meskipun protonnya sebenarnya nggak mengalir. Oke ya. Kemudian, bayangkan ini kalau ada seperti ini, rangkaian. Ini elektroda, dua buah elektroda. Lihat ya. Dua buah elektroda di ini min, ini plus. Apa ini? Ini sumber tegangan ya. Min plus. Ini min, ini plus. Dengan ini maka di wilayah ini ya, di sini itu muatannya menjadi negatif, di sini muatannya menjadi positif. Oke, bisa bayangkan ya. Kemudian seumpama di sini saya kasih ampere meter pengukur arus ya, apakah ampere meter di sini tuh jarumnya nanti bisa bergerak? Kalau misal ini kosong, di wilayah ini itu kosong, nggak tersambung. Kalau dia tidak tersambung, berarti kan elektron tidak bisa mengalir, orang ini terputus. Bagaimana orang bisa berjalan di jalan yang putus gitu kan nggak bisa. Oke. Tapi kemudian ini elektroda ini disinari menggunakan foton atau menggunakan cahaya. Ini disinari dengan cahaya. Ternyata yang terjadi adalah ada jarum bergerak, jarumnya ampere meter ini. Kesimpulannya apa? Muncul arus. Arahnya kemana? Arahnya adalah ke sana. Bentar. Ternyata muncul arus arah ke sini. Ke sini maksudnya muter ini ya, muter ini ke sini ya. Muncul arus dengan arah ke sana. Tandanya apa? Tandanya ada elektron yang mengalir. Paham? Karena ada arus berarti tandanya adalah elektron mengalir. Elektron mengalir kemana? Elektron mengalir berlawanan arah dengan arus. Berarti kesimpulannya ada elektron yang, ini elektron ya, yang mengalir ke arah sana karena berlawanan dengan arus. Kalau ada elektron mengalir, kesimpulannya apa? Berarti ada elektron yang terlepas dari elektroda yang disinari ini. Kalau dia terlepas, itu maka siapa yang membuat dia terlepas? Yang membuat dia terlepas adalah partikel yang menumbuk elektroda. Loh, yang menumbuk kan bukan partikel, yang menumbuk adalah cahaya. Iya, tapi itu sifatnya partikel yang seperti itu. Berarti cahaya dapat dipandang sebagai foton atau partikel yang membuat elektron bisa terlepas dari
elektroda. Meskipun elektron sebelumnya dia juga terikat dengan elektroda itu, tapi kalau energi cahayanya cukup kuat, maka elektron bisa terlepas, dan setelah terlepas dia kan min kan tarik menarik dengan plus kalau hukum Coulomb, sehingga karena ini positif ya, maka elektron ini akan tertarik ke kanan sehingga muncul arus akibatnya. Gitu. Itu adalah bukti bahwa efek fotolistrik itu bisa membuktikan bahwa cahaya dapat dipandang sebagai partikel.